Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada kesempatan ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah mengenai sel volta. Tepatnya kita membahas mengenai bagan dari sel volta. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa sel elektrokimia terbagi dua. Ada sel volta, ada sel elektrolisis. Untuk sel volta sendiri, pada sel volta itu terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik, ya kan? Ya, energi kimia yang dimaksud di sini adalah reaksi redoks spontan. Kemudian pada sel volta dan sel elektrolisis itu terdapat yang disebut dengan elektroda. Elektroda itu adalah tempat terjadinya reduksi dan oksidasi. Terbagi dua, ada katoda, ada anoda. Jadi pada sel volta itu ada tempatnya untuk terjadi reaksi redoks yang disebut elektroda. Ada katoda, ada anoda. Untuk muatannya, kalau untuk sel volta cara menghafalnya, hafal saja kata kapan. Katoda positif, kapan katoda positif, anoda negatif. Berarti kalau elektrolisis kebalikannya, ya, kapan katoda positif, anoda negatif. Kemudian mengenai tempat terjadi oksidasi dan reduksinya, untuk katoda itu Ibu menghafalnya dengan kata karet. Jadi ingat karet. Jadi katoda itu tempat terjadinya reduksi. Berarti satunya lagi anoda tempat terjadinya oksidasi. Jadi apa aja karet. Katoda reduksi, berarti anoda di oksidasi. Oke, sekarang kita ke bagan sel volta. Ini dia yang disebut dengan sel volta. Kalau kita lihat dari bagan sel volta, kita lihat satu persatu. Pada sel volta, pada rangkaian sel volta, yang pertama terdapat adanya yang disebut dengan elektroda, ya kan? Elektroda ada dua, yaitu katoda. Katoda ini muatannya apa tadi? Kapan? Katoda positif. Kita lihat pada rangkaian mana? Ini dia. Jadi katoda elektroda ini berupa logam, ya. Elektroda itu berupa logam yang dicelupkan dalam larutan elektrolit. Logam yang menjadi katoda di sini, ini dia katodanya, yaitu kutub bermuatan positif. Yang dijadikan sebagai katoda adalah logam, ini dia, logam Cu, ya kan? Yang menjadi katoda adalah logam Cu. Kemudian satunya lagi ada katoda, ada anoda. Ini dia yang menjadi anoda. Ini dia yang menjadi anoda adalah siapa di sini? Logam Zn. Nah, itulah yang disebut dengan elektroda. Ini dia. Elektroda itu ada di setiap gelas kimia dan dia berupa logam. Nanti dicelupkan dalam larutan elektrolit. Nah, itu bagan sel volta yang pertama, yaitu elektroda. Berupa logam, terdiri dari katoda dan anoda. Yang kedua ada yang disebut dengan voltmeter, ya kan? Ini dia voltmeter. Voltmeter ini fungsinya untuk apa? Untuk melihat jumlah tegangan listrik yang dihasilkan, ya kan? Tegangan listrik yang dihasilkan, atau untuk menghitung berapa potensial selnya, ya. Ini dia yang disebut dengan voltmeter. Jadi dia nanti dihubungkan oleh antara anoda dan katoda ini dihubungkan oleh apa ini? Ya, kawat penghantar. Ya, ada kawat penghantar. Kawat penghantar. Ini fungsinya untuk apa? Menghubungkan anoda dan katoda. Menghubungkan anoda dan katoda, ya kan? Kemudian nanti ada voltmeter di sana. Kemudian apa lagi? Ya, ini dia. Ini yang disebut dengan 4 jembatan garam.
Ya, jembatan garam ini menghubungkan antara larutan yang di kanan dan di kiri, larutan pada anoda dan katoda. Ini nanti fungsinya adalah menetralkan kelebihan muatan. Nanti kita bahas menetralkan kelebihan muatan di setiap larutan. Nah, itu dia. Oke. Nah, kemudian ada apa lagi? Ya, ada senyawa. Yang kelima ada senyawa elektrolitnya. Ada senyawa atau larutan elektrolitnya. Ya, senyawa larutan elektrolit kita tahu adalah bisa menghantarkan arus listrik. Oke, sekarang kita lihat tadi sel volta. Ini dia bagan dari sel volta, komponen-komponen dalam suatu sel volta. Jadi ada elektroda, ada voltmeter, kemudian ada kawat penghantar, kemudian ada jembatan garam, kemudian ada senyawa atau larutan elektrolitnya. Sekarang kita lihat bahwa tadi disebutkan bahwa pada sel volta itu terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Artinya apa? Sel volta ini nanti akan menghasilkan arus listrik dari reaksi redoks. Contoh sel volta yang dalam kehidupan sehari-hari adalah baterai. Ya, jadi baterai itu kan menghasilkan arus listrik. Sekarang kita lihat bagaimana sih sel volta ini bisa menghantarkan arus listrik. Sekarang kita lihat di masing-masing gelas kimia. Yang pertama anoda, yang dijadikan sebagai anoda adalah Zn. Kemudian di dalamnya ada larutan elektrolit ZnSO4. ZnSO4, ingat bahwa dia adalah elektrolit terion dalam larutan menjadi Zn2+ dan SO4 2-. Jadi dalam larutan ini ZnSO4 sudah terion menjadi Zn2+ SO4 2-. Kita lihat di masing-masing elektroda dulu ya, reaksi apa yang terjadi. Kita lihat di sini. Ini pada anoda. Ingat, anoda terjadi reaksi apa? Karet. Berarti katoda reduksi, anoda terjadi oksidasi. Ingat, oksidasi itu adalah reaksi yang melepaskan elektron, ya kan? Melepaskan elektron. Jadi pada anoda Zn, sebagai anodanya adalah Zn, ini mengalami reaksi oksidasi. Kita tahu bahwa reaksinya adalah Zn kalau mengalami oksidasi, dia berubah menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron, ya kan? Jadi ini dia reaksinya pada anoda. Zn mengalami oksidasi menghasilkan Zn2+ dan 2 elektron. Nah, Zn2+ yang dihasilkan ini, ini masuk ke dalam larutan. Masuk ke larutan. Ya kan? Nah, jadi Zn2+ yang dihasilkan bergabung masuk ke dalam larutan dari hasil oksidasinya ya. Jadi ini nanti menghasilkan Zn2+ masuk ke dalam larutan. Bagaimana dengan elektron yang dihasilkan? Elektron yang dihasilkan ini menuju ke katoda, Nah, jadi elektron yang dihasilkan ini menuju ke katoda. Bagaimana dia ke katoda? Melalui kawat penghantar. Ini dia ada kawat penghantar kan. Nah, ini dia makanya ini ada tulisan elektron. Jadi elektronnya bergerak menuju ke katoda melalui kawat penghantar. Nah, bagaimana elektron yang sudah sampai di katoda ini? Nanti elektronnya di sini kita tahu bahwa yang menjadi katoda adalah Cu. Di dalamnya ini ada larutan CuSO4 yang terion menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Berarti di dalam larutan sudah ada ion-ion Cu2+. Nanti elektron ini akan ditangkap oleh Cu2+ yang ada dalam larutan, mengalami reaksi reduksi. Jadi di anoda, pada permukaan katoda ini ada Cu2+, ini akan menangkap Cu2+ yang ada dalam larutan, akan menangkap 2 elektron dari oksidasi Zn tadi, ya kan? Jadi Cu2+ menangkap 2 elektron menjadi Cu.
Jadi kan ada Cu2+ nih di permukaan dari katodanya. Nah, ini Cu2+ inilah yang dari larutan ini yang menangkap dua elektron tadi, berubah menjadi logam Cu. Nah, Cu yang dihasilkan ini mengendap di permukaan katoda. Jadi di permukaan katoda, yang jadi katoda siapa? Cu, ya kan? Nah, ini dia. Jadi nanti Cu-nya akan mengendap. Ini dia, Cu akan mengendap sehingga nanti di sini Cu akan semakin banyak. Nah, jadi setiap menghasilkan Cu dia akan mengendap di permukaan katoda. Nah, inilah reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda. Nah, sekarang kita lihat, kita buat dulu reaksi selnya ya. Reaksi selnya tadi pada anoda kita tulis anoda tadi reaksinya apa? Ini dia kan, Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron, ya kan? Kemudian katodanya adalah ini dia, Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, apa itu reaksi sel? Reaksi sel adalah reaksi penjumlahan anoda dan katoda. Ini jadi reaksi selnya adalah yang di bawah, coret elektron yang sama. Berarti reaksi selnya adalah Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat apa sih fungsi jembatan garam? Ya, apakah fungsi jembatan garam? Jembatan garam fungsinya tadi katanya adalah untuk menetralkan kelebihan muatan. Oke, kita lihat satu persatu. Ini tadi pada anoda kan di dalamnya sudah ada Zn2+, ya kan? Di dalam larutan ZnSO4-nya sudah ada Zn2+. Ditambah lagi Zn2+ yang masuk ke dalam larutan dari hasil oksidasi Zn. Ini kan Zn menghasilkan Zn2+, berarti Zn2+ dari oksidasi masuk ke dalam larutan. Seperti itu terus. Jadi Zn2+ yang dihasilkan masuk ke dalam larutan. Otomatis di dalam larutan elektrolit ini akan terjadi kelebihan apa? Ya, akan terjadi kelebihan muatan positif. Kenapa? Karena Zn2+-nya yang hasil oksidasi terus masuk ke dalam larutan, sehingga menyebabkan larutan yang sebelah kiri ini terjadi kelebihan apa tadi? Kelebihan muatan positif, ya kan? Nah, sekarang kita lihat yang sebelah kanan, yang anoda. Kita lihat di anoda tadi, pada anoda ini dia Cu2+-nya, di dalam ini kan ada Cu2+ dan SO4 2-. Nah, Cu2+ yang dalam larutan kan akan menangkap setiap elektron yang menuju ke katoda. Setiap elektron yang menuju ke katoda ditangkap oleh Cu2+ berubah menjadi Cu. Cu-nya ini menempel pada katoda, permukaan katoda, yaitu Cu. Nah, karena Cu2+-nya terus bereaksi, terus menangkap elektron, berubah menjadi Cu, otomatis di dalam ini Cu2+-nya berkurang. Ya kan, berkurang karena dia menangkap elektron menghasilkan Cu. Berarti di sebelah ini, di sebelah yang kiri, di sebelah kanan, ini Ibu tulis di sini, ini terjadi apa? Kelebihan ion apa sekarang di sini? Ini kelebihan. Yang sisa siapa sekarang? Cu2+-nya sudah menangkap elektron. Berarti yang terjadi kelebihan apa? Ion negatifnya, SO4 2-nya. Cu2+-nya kan sudah pergi menangkap 2 elektron menghasilkan Cu. Ya kan? Jadi di sini terjadi kelebihan muatan
negatif. Nah, kalau terjadi kelebihan muatan positif dan negatif di setiap larutan, maka aliran elektronnya tidak akan lancar. Aliran elektron dari anoda ke katoda tidak akan lancar. Karena di sini sudah kelebihan Zn2+, maka nanti larutannya menolak kedatangan Zn2+, sedangkan ini menahan Cu2. Karena dia kelebihan ion negatif, maka nanti dia menahan ke Cu2+ untuk menangkap elektron, sehingga nanti aliran elektronnya tidak lancar. Nah, agar aliran elektron ini kembali lancar, maka diberilah jembatan garam. Jembatan garam ini isinya adalah berupa gel atau agar-agar dari suatu garam, bisa KCl, bisa NaNO3. Ini yang digunakan misalnya KCl. KCl kita tahu KCl kan terion menjadi K+ dan Cl-. Nah, K+-nya nanti yang ion positifnya akan menuju ke tempat yang kelebihan ion negatif. Kelebihan muatan negatif yang mana? Ini dia, kelebihan muatan negatif ini kan. Nah, jadi ion positif dari jembatan garam ini akan menuju tempat yang kelebihan muatan negatif. Dia masuk ke dalam yang kelebihan ion negatif, nanti mereka berikatan sehingga nanti kembali netral muatan positif dan negatifnya, karena sudah yang ion negatifnya berikatan dengan K+-nya. K+-nya ya. Nah, sekarang ion negatif dari senyawa dalam jembatan garam bagaimana? Ke tempat yang kelebihan ion positif. Nanti ion negatif dari jembatan garam ini akan mengikat ion positif yang berlebih di dalam larutan ini, sehingga nanti muatan positifnya sudah kembali netral jumlahnya. Akibatnya nanti aliran elektron akan kembali lancar. Nah, sekarang dari mana timbulnya arus listrik tadi? Dari sini. Adanya aliran elektron, tadi kan ini dia, adanya aliran elektron dari anoda ke katoda, inilah yang menyebabkan timbulnya arus listrik. Ya, jadi adanya aliran elektron dari anoda ke katoda yang akan menimbulkan arus listrik, arus listrik. Nanti arus listrik yang dihasilkan nanti dapat dihitung dari voltmeter yang ada pada rangkaian. Nah, inilah dia. Jadi dia dari mana arus listrik yang dihasilkan dari sel volta? Ini dia. Tadi kan anoda Zn mengalami oksidasi, menghasilkan 2 elektron. Elektronnya nanti menuju ke anoda, mengalir menuju dengan bantuan kawat penghantar menuju ke katoda. Terus seperti itu sampai nanti Zn2+, sampai nanti sampai nanti logam Zn-nya habis. Ini kan lama-kelamaan habis karena Zn-nya mengalami oksidasi. Sedangkan di katodanya nanti akan semakin banyak Cu-nya, karena nanti kan Cu2+ dari larutan ini akan mengikat elektron yang datang, kemudian menghasilkan 8 Cu. Cu-nya ini kan menempel pada katoda. Nah, terus bertambah nanti endapannya. Sehingga lama-kelamaan nanti kalau Zn-nya sudah habis, sudah mengalami oksidasi semua, maka nanti selesailah tidak ada lagi aliran elektron yang mengalir. Nah, inilah yang menyebabkan nanti misalnya istilahnya dalam kehidupan sehari-hari baterainya habis. Misalnya kalau baterainya habis berarti tidak ada aliran elektron, atau nanti Zn-nya sudah habis bereaksi semua, sudah mengalami oksidasi semua. Nah, inilah rangkaian dari sel volta, kemudian bagan-bagan sel volta dan fungsinya, dan bagaimana terjadinya arus listrik pada sel volta. Semoga penjelasan Ibu ini dapat membantu kalian memahami mengenai sel volta. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.